kali ini jauh lebih baik daripada episode kedua. Let's start. Kali ini akan mereview series Bagwake Sentai Boom Boom Jer episode ketiga. Oke, kita dan sinopsisnya itu adalah, sebelum kita bacakan reviewnya secara lumayan detail, kita bacakan sinopsis terlebih dahulu. Jadi sinopsisnya itu adalah Mira bertugas untuk mengantarkan paket cermin. Pada masa lalunya Mira bertemu dengan seorang di toko, yaitu ketika anak kecil itu sedang sedih atau sedang sedang murung, ya kan. Lalu Mira menghampirinya anak kecil tersebut. Kenapa dengan cermin tersebut? Lalu cermin ini bla bla bla. Lalu cermin ini mengantarkan ke rumahnya, rumah neneknya lah, atau rumah ibunya lah ya. Selepas itu dia tidak tahu mau pakai kendaraan apa. Lalu Mira ingin minjam mobil si Taya Hando ini. Lalu si Taya Hando, kamu tidak boleh pakai kendaraan ini, mau pakailah yang lain, ya kan, terserah, itu urusan kamu lah, ya kan. Lalu dia agak hopeless lah mau kendaraan apa. Lalu ada satu orang yang si Genba ini, dia belum perkenalan dulu, dia ingin pakailah sepedaku ini antar paket ini kan. Nah, selepas itu Genba masuk ke sebuah garasi mobil, ya kan, berebut dengan Taya dan juga si Bun Bun, dan perkenalan lagi, nama aku adalah Genba, dan mengasihkan sebuah tagihan uang, tagihan uang atau utang lah, berapa itu kurang tahu, ya kan. Setelah itu si si villainnya, si Dekodorade dan juga Itasha, masih ingat villainnya kan, dan juga Yaya Yaruka berbicara dengan si Hashirian, bos Hashirian tuh, tahu dia bicara apa? Dia menginginkan gasolin yang jauh lebih banyak lagi. Ketika tidak gasolin lebih banyak lagi, si bos ini tuh marah sekali. Nggak tahu si final bosnya ini siapa, nggak tahu ya, kurang tahu, pasti tanda tanya, ya kan. Nah, itulah mengapa lalu dia Tasya dan juga Dekodorade merencanakan bahwa ada sebuah jam tua, lalu dia mengubah menjadi seorang monster. Dia ingin menyerap manusia dan ingin gasolin lebih besar lagi. Nah, waktu itu jam tua berkeliaran mengacak-acak kota-kota tersebut, ya kan. Lalu muncullah si Sesahiro tuh menelpon si Taya. Lalu si Taya itu buru-buru ke kota tersebut. Si Genba bilang, ini buruk sekali ini, ya kan. Ini pasti jadi buruk sekali ini. Lalu si Taya juga Sashiro tuh Ishiro, ya kan. Lalu itulah kejadian yang kocaknya di situ antara si monster, si jam tua ini, si Kumaju jam tua ini, nggak usah nama siapa, lupa. Lalu dengan si Taya Hando, Bun Red dan juga Bun Blue, ya kan. Dia kocak-kocak, aduh, ada namanya Joakuse, si polisi ini, ya kan. Lalu ya tiba-tiba si Miro datang tuh, sepeda tuh, nggak kejar tuh, kan. Si Kumaju jam tua ini, dia tidak suka benda yang bergerak. Dia mobilnya tuh sebelumnya itu menghancurkan mobil, gila tuh, keren banget, ya kan. Kita bahas nanti kecocokan itu. Lalu si jam tua Kumaju ini telah pergi, entah kemana. Ternyata mengejar si Mira yang sedang mengantar paket kan. Berhenti kau, benda bergerak tuh harus hancurkan. Sampai tuh gila tuh efek partikelnya, gila. Jadi kita bahas. Lalu ketika itu
jatuhlah si Mira tuh, jatuh. Berarti musim semi, hutan semi kan, jatuhlah. Nah selepas itu muncullah apa pertarung antara si Bun Red, Bun Blue dan Bun Pink melawan si Jam Tua ini, Jam Tua Aku Maju ini, sampailah di finishing dan sampailah itu belum menjadi ya gatai sampai tuh ya jam tua yang menjadi besar itu Aku Maju itu tidak bisa diputar bautkan, makanya harus cara apa memakai bum klasik gitu. Album klasik ini sebenarnya diawasin tuh adalah mengerjakan bumbu klasik yang sedang atau sedang diperbaiki atau di upgrade aku gimana nggak tahu, pokoknya itulah ya, itu keren sekali yang kita bahas. Selepas itu memakai dua pedang ya, dengan memakai dua pedang itu pedangnya sih jarum jam itu kan. Nah si Taya ini memberikan aku harus memiliki dua pedang. Si bot itu dipikir tuh apa pedang. Nah, di bumbu klasik sebagai pedang gitu, keren. Tansinya tuh transformasinya tuh keren. Lalu misalkan sedangkan si Kumajunya Kumaju out out outpok ya, jam tua itu dia jamnya kalau nggak salah 10.10 kan. Tetapi si apa namanya si Bun Red ya, Bun Red Bun katanya menjadi Bum Robo nggak salah ya. Yang gede mekanya itu dia pakai pedang dua dan finishernya ya jam juga kalau nggak salah 9.15 kalau nggak salah. Coba cross di kolom komentar ya, 15 atau 9 ya 15 sih. Lalu selesai lalu ketika itu si Taya, Sashiro dan juga Mira ngepaket ke rumahnya ya kan, jam tersebut ke rumah si anak yang ketemu sama Mira waktu toko tersebut kan. Nah itu bertemu dengan neneknya atau ibunya kurang tahu ya, neneknya lalu itu selesai. Nah oke, kita masuk ke reviewnya. Di sini beberapa review. Kita mulai dari fase ceritanya terlebih dahulu. Nah fase ceritanya itu adalah ya ada sedikit lagi-lagi nih sedikit terlalu cepat, ada beberapa scene tuh sedikit terlalu cepat. Tapi ada yang uh, ada yang scene tuh lambat banget, ada yang cepat. Kebanyakan scene-nya tuh adalah terlalu cepat ya, agak fast pace ya, itulah. Meskipun jadinya fast pace tapi enak dilihat ya kan, interaksi antara apa namanya si Kumaju jam tua dan juga si Bun Red dan juga Bun Blue, interaksinya itu sangat kocak ya kan, kocak-kocak yang dapat ya kan, itu gila keren ampun. Setelah itu apa namanya mungkin itu aja sih yang paling ingat. Oh yang Gatai juga keren, yang lawan mereka lawan Kumaju yang gede tuh fasenya cepet banget, tapi ya lumayan keren daripada episode kedua yang gitu aja ya kan. Nah itu sih yang awal-awal juga keren loh, yang ketika Ayando tidak boleh menginginkan Mira atau mengendari mobilnya Staya ya kan, itu keren banget sih, itu ya lumayan sih. Selanjutnya itu adalah si sinematografi yang paling keren itu adalah sinematografi ketika apa ya, Bum Jer itu fake melawan si Kumaju jam tua ini ya kan, itu keren banget ya kan, keren banget. Dan itu shootnya tuh gila tuh, miripnya dari bawah tuh kalau nggak salah ya, shootnya tuh dari tarik tuh, shoot tarik tuh, itu gila sih sinematografinya. Visualnya menurutku beberapa scene tuh menarik, beberapa scene tuh menurutku masih kayak kok gini sih apa visualnya, kok masih kurang sih visualnya sama kayak Kamen Rider. Nah ini menurutku perlu dipores lagi, lebih visualnya lebih lebih rapi lagi lah ya nanti ke depannya nanti. Nah menurutku seperti itu. Lalu adalah scoringnya.
atau BGM-nya. Sorry, di openingnya nih, opening menurutku ya cukup oke ya, cukup oke, tidak se-wow King Oger, tidak se-wow Twin Brothers, mungkin ya oke lah, sekelasnya Ultraman lah, emang sekelas Ultraman, ya kan. Tapi menurutku ya lumayan enjoy aja openingnya enjoy. Lalu si BGM-nya menurutku ya sesuai dengan scene-scene-nya, apalagi scene fighting, scene dramanya, scene kocak-kocaknya itu keren itu sesuai banget ya kan. Pas yang soalnya adalah koreografi fighting ini paling keren ya kan. Tapi yang menurutku paling kurang adalah finishingnya. Finishing itu paling kurang. Koreografi fighting paling kurang adalah finishing. Sayangkan ya. Bukan kurang suka, tapi kurang serk aja. Selama lama tuh kayak kurang serk aja. Dari satu masih oke lah. Kedua enggak kok biasa aja. Ketiga kok kurang serk. Finishing seperti itu. Seharusnya bisa lebih wow lagi finishingnya. Oke, kita lanjut ke drama. Dramanya, ya ini drama-drama kocak, drama-drama Jepang yang sesuai dengan monster of the week dari si jam tua monster ini kan, ya kan, ya si dapat ada sedikit tawanya ya kan, tawanya sedikit ya kan, jadi gitulah. Terus ya plot ceritanya menurutku ini simple tapi dibikin kompleks dari awal sampai terakhir, gila. Sampai Mira yang tidak boleh kendaraan mobil Maya, tidak boleh minjem ya, Mira ini kan, sampai ya kan uh, uh, bersama-sama mengantar paket ke rumahnya si anak kecil ini, ya kan. Itu gila tuh, kompleks banget eksekusinya tuh kan, gila. Masa acting mah tidak perlu diragukan lagi, semua tiga-tiganya actingnya mantap betul. Apalagi si Mira ini gila, ada peningkatan karakternya, peningkatan banget ya. Ini dulu ya jujur aja nih ya, kita banding aja sama sama kemana tergacat kemarin kan, si Rene Kudo itu kan. Menurut ini jauh lebih melengkapi sebuah karakter Bunping, lebih imersif dibandingkan Rene Kudo, karena lebih lebih kerasa Bunpingnya dibandingkan si Rene Kudo begitu ya lempeng aja, kurang ceria beberapa titik tapi masih kurang si Rene Kudo. Maksudnya beberapa titik tuh masih nggak pernah dipertahankan ya, kayak berasa aku nggak mau jadi gini, kok mau jadi gitu lah, aku kayak dipaksa jadi karakter seperti itulah si Rene Kudo. Sedangkan di Bumbing ini dia menjalankan karakter dengan penuh senyum, penuh dengan ceria, penuh dengan kesenangan, banget dengan ini banget itu ya kan, tuh sangat gila sih menurutku. Dan ya villainnya menurutku ini menunjukkan bahwa ternyata villain itu tidak kuat sih di Kotorade sama si Kitasa ini, masih belum kuat. Makanya ada si bos Hasirian ini, nggak tahu final bosnya siapa, masih tanya ya kan. Pokoknya adalah final Hasirian itu belum tahu, mungkin jauh lebih serius, lebih keren lagi mungkin bosannya. Menurutku Tasa sama di Kotorade kocak ini villainnya ini kan. Apalagi yang paling memorable tuh waktu dia naik gedung, dia nggak boleh bergerak sama si monsternya itu. Wah itu si kocak sih, berapa lama tuh bertahan tuh kan, lucu sekali tuh. Itu komedi khas dari si Jepang, itu keren parah sih. Lalu ini sih kita bahas itu aja sih menurutku yang paling keren ya. Nah, kita lanjut bahas CGI nih. Kita bahas CGI ini belum. Oke, saya bahas CGI. Nah, ini adalah scene ketika finishing ya, ketika aku maju jam tua itu tembakan ke palang pintu itu, aku kurang suka ya, karena kurang serak. Karena kok seperti ini, template banget sih menurutku, template banget. Kurang menyajikan hal-hal yang wow, hal-hal yang kurang dapat sekali. Dan seperti King Oger tuh selalu menampilkan finishing yang jauh lebih lebih wah, lebih megah dan lebih
lebih kerasa. Ini loh Super Sentai yang ku apa janjikan, ini loh Super Sentai. Jangan King Oj, jangan Bumbu ini jauh lebih turun apa namanya drastis finishingnya. Ya, mohon maaf sekali ya, aku kurang suka dengan finishing seperti ini ya. Meskipun ada visual partikel efek tuh, keren banget partikel efeknya. Itu kayak nyata sekali kan, ledakan-ledakan api ya kan waktu itu kan gila sih. Selanjutnya, nah ini waktu ketika naik ke apa ya, bumbun trailer ya kan. Ini kurang suka. Kenapa kok seperti ini? Ini masih kasar sih. Kemarin gue bilang ini oke lah. Tapi kenapa kok lama-lama kok gue masih kurang serk ya, meskipun secara kan artificial menuju ke bun-bun, menuju ke pengendalinya kan. Ini menurutku masih bisa di balik lagi kan. Balik lagi lebih 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 wah lagi ya, anak kok situ seharusnya bisa lebih namanya realistis lagi. Ini masih belum realistis pun ya, kocak-kocaknya realistis tapi ini masih orang realistis sih, belum 100% realistis. Saya namanya pesan kayak fiksi itu pasti fiksi banget ya kan. Ya, coba cek dulu, masih bisa cek dulu. Sorry masih cek ya, masih rekam atau tidak ya kan. Oh ya, ini sifatnya no cut no edit, jadi bisa kelihatan ya kan. Kelihatan aku bahasanya seperti ini, enggak gimana-gimana. Oke, kita lanjut ke ini selanjutnya. Nah, ini hal yang paling memorable ya kan. Ketika dibaut, itu kan nggak bisa kan, berarti kelihatan kan sini. Ini keren sini. Keren. Karena nggak di episode sebelumnya, di episode pertama itu kan dia monster gaun ya. Kumacunya kan monster gaun kan. Itu bisa dibaut karena bautnya tuh di karatan, sedangkan itu karatan. Kenapa? Karena jamnya sudah tua, yang karatan. Jadi nggak bisa dibaut. Sedangkan yang kemarin tuh bisa dibaut karena gaunnya masih bahasa baru ya kan. Nah, gaun pernikahan masih baru, bisa dibaut ya. Nah, ini menurutku detail yang menurutku ya unik sih, detail yang unik, detail yang menarik ya kan. Ini ya oke lah seperti ini. Jangan seperti episode kedua, menurutku kayak biasa aja sih, tidak ada adegan seperti ini, kurang berasa gimana gitu ya, kurang secara konsep itu masih belum konsisten. Apakah episode berikutnya itu seperti ini lagi? Tentunya sih tidak ya. Ya harapanku sih iya sih, tetap dilanjutkan konsep seperti ini ya, karena senjatanya pun kayak eh, obeng ya kan. Nah itu obeng plus ya, nah itu obeng ya plus ya plus. Oke lanjut, nah kita bahas CGI. Nah ketika dia menyatukan senjatanya keduanya itu namanya bun-bun klasik, ketika dia bertransformasi menjadi senjatanya, ini namanya CGI-nya ini menurutku kurang karena kelihatan seperti mainan ya kan, tidak seperti menuju rel menuju senjatanya. Ini masih kurang, ini bisa diperbaiki lagi, lebih matang lagi. Padahal dasarannya tuh udah CGI itu matang banget, tapi kenapa mobilnya seperti mainan? Padahal waktu dia dia menuju eh, ke arena, itu terlihat real kan, terlihat nyata kan, tapi ini mainan. Jadi menurutku masih kurang sih seperti ini, masih bisa dipoles lagi, bisa lebih ya rapi lagi lah, masih kurang. Lanjut, nah kalau sini masih better, seperti tadi, cuman tapi lagi masih terlihat mainan. Kalau misalnya si review-review lain tuh bilang ini mobilnya tuh nyata, enggak. Tapi ini seperti mainan. Kenapa? Lihat ya, meskipun di bawahnya tuh alasnya itu seperti real, relnya, tapi mobilnya itu jalannya, tapi mobilnya itu seperti mainan, tidak seperti nyata. Lagi-lagi tidak seperti nyata.
kurang apa ya, konsepnya tuh kurang kurang mateng lah secara itemnya bungsu masih kurang mateng, meskipun ya di gambar tersebut lampunya tuh nyata banget, lampunya tuh ini loh, ini lampunya ini tuh itu nyata banget, ada kelihatan lampunya nih, partikel lampunya tuh ada loh, ini kan kalau salah ini ya lampunya atau bukan, ini kan jalan nih kan, ini oke lah, ini bisa dimaklumi lah, tapi ini segi karnya pun klasik itu masih seperti mainan, ini seperti mainan kayak karet, ini karet sekali, ini karet, terus ini kayak plastik ini dan plastik banget nih, nggak seperti kayak besi-besian ya kan? Lanjut, nah sini, nah oh ini baru real, seperti nyata, kenapa tidak seperti ini, nah, ini kenapa tidak seperti ini baru nyata, tidak seperti mainan, kenapa tadi nggak seperti ini, nah itu tanda tanya ya kan, makanya dalam scene per scene itu tidak konsisten dalam genre seperti itu, makanya harus perhatikan ya, sejauhnya tuh harus perhatikan ya kan. Lalu yang terakhir ya kan, nah transformasi nih kalian beneran nih, transformasi lo lihat nih ada apa namanya ukiran-ukiran mobil-mobilnya tuh keren sekali, seperti apa ya, transformasi tapi itu dia nyata, gila keren banget ya kan. Oke, itu sih menurut gue kenapa ini dimaksimalkan, tapi ketika menuju itu tidak dimaksimalkan di message tersebut atau round tersebut ya kan, kenapa ya kan, itu sih menurutku ya harus diperhatikan seperti itu ya. Terus ya ini oke, itu aja sih menurutku. Untuk final score menurutku ya ini jauh lebih better dibandingkan episode kedua. Aku nggak bahas episode kedua karena ya biasa banget, aban kurang, ini jauh lebih bagus dibanding episode kedua dan start dengan episode satu, tapi ini ya masih bisa dikompromi lagi, dimaklumi lagi. Aku kasih nilai, apakah seru episode satu, eh masih bisa dinikmati, enjoynya dapat ya kan, dramanya dapat ya kan, dan semua dapat semua. Mungkin yang kurang hanyalah fasenya, terus CGI-nya, visualnya, kalau sinematografi enggak banget. Oke, top. Maka final score-nya adalah 8,3/10. Tidak se-wow episode 1 ya, hari ini mungkin patokannya dari sini. Ini kalian ya mungkin ya ini lebih lebih bisa dinikmati oleh banyak orang, lebih enjoy nonton ini kan Avenger episode ketiga. Next Avenger episode keempat menghadirkan namanya interogasi antara si Bunping. Nah, kita besok nanti. Itu dari saya. Komentar jika ada salah, oke? Dan bye.